Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pada saat ini, banyak orang sudah melupakan masalah dengan Keir. Tidak peduli apakah itu Long Haoshen atau Yang Wenzhou, dua finalis menunjukkan kekuatan absolut melebihi sebagian besar pesaing lainnya. Lebih jauh lagi, sejak awal pertarungan, mereka bahkan belum mengeluarkan tunggangan pribadi mereka. Sejumlah besar cahaya keemasan, putih, biru menyilaukan pecah di langit. Akhirnya, dua sosok jatuh dari langit, satu demi satu. Pada Roh Kudus Armor Long Haoshen, setidaknya 6 lubang muncul. Faktanya, itu adalah hasil dari kompor spiritual Starsea, yang akhirnya menembus pertahanannya. Di sisi lain, Yang Wenzhou muncul dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Hari ini, apa yang dia kenakan adalah baju besi emas. Armor emas ini jelas memiliki setidaknya selusin bekas pedang di atasnya, terutama di sisi kirinya. Sebuah lubang besar terbelah di tengahnya, darah segar menetes darinya. Dengan suara wah, Long Haoshen meludahkan seteguk darah. Luka-lukanya tidak lebih ringan dari Yang Wenzhou. Kekuatan kompor spiritual Starsea adalah sesuatu yang memberi Yang Wenzhou keuntungan yang signifikan. Namun, saat dia memuntahkan darah ini, dia sudah melancarkan serangan ke Yang Wenzhou. Orang ini benar-benar gila. Mungkinkah dia bahkan tidak perlu mengambil nafas? Melihat biaya Long Haoshen sekali lagi, Yang Wenzhou dipenuhi dengan perasaan yang sama sekali tidak mau. Mata Long Haoshen ini ditampilkan semangat juang yang sangat besar. Namun, mereka juga tampak sangat tenang. Untuk dapat menggabungkan dua kualitas luar biasa ini bersama-sama. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Sebenarnya, Yang Wenzhou tidak tahu sedikit pun bahwa dengan stimulasi eksternal, konstitusi Long Haoshen dari Sion of Light secara bertahap mempengaruhi semangat juangnya. Fisiknya dari Sion of Light memberinya bakat alami yang disebut Heart of Light. Di bawah pengaruh Heart of Light, dalam situasi apapun yang dia hadapi, kekuatan pengambilan keputusannya tidak akan terpengaruh oleh perasaannya. Dan bakat bawaan paling tangguh yang bisa dimiliki oleh para ksatria secara bertahap keluar dari Long Haoshen, dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light. Dengan keras menggertakkan giginya, Yang Wenzhou memilih untuk tidak berbenturan dengan Long Haoshen lagi. Anak ini benar-benar gila. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka berdua akan terluka. Selanjutnya, dengan perbandingan antara momentum lawannya dan miliknya sendiri, tidak mengherankan jika dia keluar sebagai pecundang. Akibatnya, pada saat ini, Yang Wenzhou melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk menenangkan diri, melakukan strategi pertahanan, dan perlahan mundur sambil membuka kedua lengan dan dengan cepat menggambar garis besar perintah pemanggilannya. Selama dia bisa memanggil Starlight Unicorn-nya, dia kemungkinan besar akan memenangkan pertempuran ini. Retret Yang Wenzhou secara alami tidak dilakukan dengan berjalan mundur karena ini tidak akan memberinya cara untuk mengikuti kecepatan pengisian Long Haoshen. Pilihannya adalah menggunakan assault juga. Menyerang ke arah yang berlawanan, dengan cepat menuju ke samping sambil meluncurkan mantra pemanggilannya. Dapat dikatakan bahwa dia akan memihak Long Haoshen. Pada saat yang sama, cahaya berbintang berkilauan dari dadanya, secara bertahap keluar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah baju besi menutupi seluruh tubuhnya seperti gunung besar, ini adalah kemampuan kompor spiritual Starsea miliknya yang telah berevolusi, Steri Spiritual Armor. Dengan pertahanan ini, bahkan jika ia menerima beberapa serangan jarak jauh dari Long Haoshen, Yang Wenzhou tidak akan banyak dirugikan. Tetapi pada saat ini, teriakan ketakutan bergema dari ruang tunggu. Sangat disayangkan Yang Wenzhou tidak mendengar teriakan alarm yang datang dari pinggiran stadion. Sebenarnya, stadion itu tidak hanya terisolasi suara dari pinggirannya, tetapi juga secara bersamaan dari seluruh dunia. Dari ruang tunggu, para pesaing hanya melihat cahaya ungu berkelap-kelip, sebelum 3 kepala raksasa muncul di bawah Long Haoshen, berdiri dengan bangga. Itu justru Hao Wei. Dia tidak menggunakan mantra atau menggambar angka ajaib untuk menyelesaikan mantra ini. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang yang paling bingung dengan adegan ini adalah para pemanggil dari kuil spiritual. Namun, tidak peduli apa tebakan mereka, Long Haoshen telah menyelesaikan pemanggilan ini dalam sekejap.
Dalam sekejap Hao Yue muncul, 3 mantra langsung keluar secara bersamaan. Dalam sekejap, segumpal cahaya hijau jatuh di tubuh Long Haoshen, menutupi seluruhnya dengan kilau gerimisnya. Gumpalan cahaya merah keluar dari mulut Little Flame. Dan akhirnya, cahaya keemasan menyinari Long Haoshen, pada hibiscus of light biru di tangan kanannya. 3 kemampuan digunakan secara bersamaan, dicapai tanpa hambatan. Tempat di mana Hao Yue muncul sedikit di depan Long Haoshen, jadi Long Haoshen sebenarnya berada di ekornya. Akibatnya, pada saat yang sama Little Green, Little Flame dan Little Light menggunakan kemampuannya, Hao Yue, dengan sosoknya yang muncul setinggi lebih dari 4 meter dengan cepat melambaikan ekornya, mengambil Long Haoshen dan melemparkannya ke Yang Wenzhao. Sebuah bola api besar dengan diameter meter terbang sebelum Long Haoshen, benar-benar menyembunyikan tubuhnya. Itu adalah cahaya menyala yang baru saja dibuat oleh Little Flame. Bola api super meledak, mantra langkah kelima. Awalnya, itu adalah mantra yang menciptakan bola api tunggal, tetapi ketika meledak, itu dapat menampilkan kekuatan beberapa mantra yang digunakan sekaligus. Dan di antara mantra api dari langkah kelima, itu adalah salah satu yang terbaik dalam hal kekuatan ofensif. Di tengah pemanggilannya, Yang Wenzhao tiba-tiba merasakan perasaan panas yang menyengat di punggungnya. Bagaimana bisa ada perasaan panas yang menyengat? Sosok sihirnya akan segera selesai, jadi jika itu terputus pada saat ini, dia sangat mungkin berada pada kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, Yang Wenzhao menggertakkan giginya, baju besinya memancarkan cahaya cemerlang, muncul seperti api di bawah sinar matahari. Kecuali, api matahari ini tidak dilepaskan oleh tubuhnya, tetapi berasal dari armor tambahannya, dan mereka hanya bisa bertahan selama 3 detik. Bola api super meledak, dengan kejam meledak di tubuh Yang Wenzhao. Ini adalah mantra dari langkah kelima. Bagaimana mungkin armor tambahan yang berasal dari penggunaan suatu kemampuan bisa menghentikannya? Api matahari langsung berhamburan, saat ledakan besar diluncurkan pada saat bola api bertabrakan dengan Starsea Armor, menghasilkan ledakan besar. Namun, pada saat ini, Yang Wenzhao bereaksi berlawanan dengan harapan. Pada akhirnya, dia memilih untuk menahan serangan ini, figur sihirnya memanfaatkan momen ini untuk diselesaikan. Sebuah segi 6 berwarna emas yang kaya berkilauan di hadapannya. Dia akan segera memanggil Starlight Unicorn-nya, membiarkan pertandingan ini dimulai lagi. Tetapi, juga pada saat ini, Yang Wenzhao merasakan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk membuat keputusan saat ini, dan berbalik dengan putus asa, kedua pedangnya menebas ke belakang. Lu! 2 kecemerlangan putih bersilangan membentuk potong silang ledakan instan, membidik 2 pedang Yang Wenzhao dari atas. Ledakan logam berat terdengar di udara, saat 2 pedang Yang Wenzhao patah dan bilah cahaya putih dengan kejam diarahkan padanya, membelah star spiritual armornya serta pelindung tubuh yang dia kenakan. Kekuatan ofensif yang menakutkan ini langsung menyerang Yang Wenzhao dari udara. Saat darah menyebar dengan panik, Yang Wenzhao melakukan satu interogasi, bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya putih berkelap-kelip, menarik Yang Wenzhao yang terluka parah, membuat tubuhnya dengan paksa bergerak mundur. Silu. Dengan tangisan yang panjang dan serak, Starlight Unicorn akhirnya naik ke atas panggung. Mengandalkan kontrak yang setara, dia bisa segera merasakan krisis Yang Wenzhao, dan melebarkan kedua sayapnya, bergegas menuju Yang Wenzhao tanpa ragu sedikit pun. Juga pada saat ini, cahaya putih muncul, kali ini di tubuh Starlight Unicorn. Ini awalnya menuju ke arah Yang Wenzhao, tapi ternyata tanpa perlawanan sedikit pun, malah menuju ke arah Long Haoshen. Menggunakan penghalang surgawi, dan dengan kedua pedangnya disilangkan, Long Haoshen menghentikan serangan Starlight Unicorn. Meskipun dia terdorong beberapa meter ke belakang, Starlight Unicorn juga terguncang dan mundur beberapa langkah ke belakang, tanpa kemungkinan meluncurkan serangan beruntun lainnya. Berhenti. Saya tidak mencoba untuk melukainya. Long Haoshen berteriak keras kepada Starlight Unicorn. Starlight Unicorn sangat patuh, dan segera menghentikan serangannya, sepasang matanya yang indah dipenuhi dengan ekspresi khawatir.
Dapat dimengerti bahwa dia tidak berani meluncurkan serangan lain, karena dia sebenarnya takut akan akibatnya jika dia melukai pria kecil ini. Di sisi lain, Yang Wenzhao saat ini menghadapi Hao Yue. Little Green menggigit leher Yang Wenzhao tanpa menahan diri, sementara yang terakhir ini tidak berani bergerak sedikit pun. Tetap saja, darah tak henti-hentinya menetes dari mulut dan hidungnya, jelas, lukanya saat ini sangat berat. Seluruh penonton terdiam. Pada saat pertandingan ini, hasilnya sudah jelas. Sebelum babak semifinal hari ini dimulai, para pesaing lainnya merasa bahwa pemenang akhir dari kompetisi ini bisa jadi adalah diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, orang yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pemenang seharusnya adalah Assassin Temple yang memiliki Keir. Kekuatan yang Keir tunjukkan, bagaimanapun juga, terlalu sombong. Di depannya, tidak ada yang memiliki kesempatan bahkan bertahan selama 1/4 jam. Dan segera setelah Keir, yang lain dengan peluang besar untuk menang adalah Yang Wenzhao. Dia memiliki Starlight Unicorn, dan dirinya sendiri adalah Retribution Knight yang tangguh dari langkah kelima. Dengan tingkat budidaya yang sombong, peralatan, dan bantuan dari Starlight Unicorn-nya, dia seharusnya mampu melawan Keir. Di antara keduanya, sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi juara terakhir. Adapun Long Hao Shen, yang menempati posisi ketiga setelah keduanya, dari sudut pandang banyak orang, sebagai seorang ksatria, dia masih terlalu muda. Meskipun dia jelas memiliki bakat yang bagus, pasti ada celah antara tunggangan anehnya dan unicorn cahaya bintang. Dan tingkat kultivasinya sendiri tidak bisa menandingi Yang Wenzhao. Jika bukan karena hubungannya dengan Keir, tidak mungkin dia menarik perhatian sebanyak dua orang ini. Adapun Muning, sepertinya tidak ada yang menganggapnya sebagai seseorang yang cukup mampu untuk masuk tiga besar. Dari awal pertandingan hari ini hingga akhir, semua yang terjadi benar-benar membalikkan sudut pandang semua orang. Keir pergi sejauh untuk menyerahkan pertandingannya sendiri, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah favorit bagi banyak orang, akhirnya, dia hanya berakhir di urutan keempat. Adapun Muning, dengan keberuntungannya, dia mengambil tempat ketiga. Namun, dalam pertempuran antara Long Hao Shen dan Yang Wenzhao, yang terakhir ini adalah favorit yang luar biasa. Faktanya, itu karena keberadaan Starlight Unicorn terlalu sombong. Selama pertandingan ini, Yang Wenzhao membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Dia tidak hanya memiliki kompor spiritual Starsia ofensif dan defensif, tetapi lebih jauh lagi, dia telah menyelesaikan evolusi pertamanya. Namun, meskipun anggota Demon Hun Squad dalam pembuatan dan kontestan lainnya telah menebak kekuatan Yang Wenzhao, mereka tidak menebak hasil akhir ini. Bahkan jika saat ini, dari sudut pandang mereka, seluruh kekuatan Long Hao Shen seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan Yang Wenzhao, ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia telah mencapai kemenangan penuh. Long Hao Shen adalah pemenang lengkap dari pertandingan ini. Tanpa diduga, dia telah sepenuhnya menekan Yang Wenzhao dari awal hingga akhir sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dengan pencapaian pertempuran ini, dia menjadi pemenang utama. Beberapa napas sebelumnya, strategi bertarung Yang Wenzhao bisa dikatakan sangat tidak akurat, tetapi kesalahan terbesarnya adalah perkiraannya tentang Hao Yue. Long Hao Shen dan Hao Yue berbagi kontrak darah. Itu benar-benar menghubungkan denyut darah mereka, bahkan di lokasi yang berbeda, mereka akan tetap terhubung. Masing-masing dari mereka bisa merasakan bahaya yang dihadapi yang lain, dan akan menjadi yang pertama bergegas ke sisi yang lain. Dalam keadaan ini, Long Hao Shen tidak memerlukan mantra pemanggilan atau menggambar simbol dan dapat dengan mudah memanggil Hao Yue. Selanjutnya, dia bisa mengandalkan koneksi jiwa mereka untuk memberitahu Hao Yue kemampuan mana yang harus dia persiapkan sebelumnya. Untuk alasan ini, segera setelah Hao Yue muncul, dia langsung melepaskan 3 mantra, itu adalah 3 kemampuan yang memungkinkan Long Hao Shen untuk menyelesaikan pembunuhan satu pukulannya, mengalahkan Yang Wenzhao sebelum kedatangan Starlight Unicorn-nya. Mantra pertama adalah Float Little Green, yang langsung membuat Long Hao Shen jauh lebih ringan. Faktanya, sebagai anak berusia 14 tahun saja, Long Hao Shen tidak memiliki banyak berat badan, tetapi baju besinya, ditambah 2 pedangnya sangat berat.
Setelah mengurangi berat badannya, ekor Hauiwei menjadi senjata terbaiknya, memberinya dorongan kecepatan yang sangat besar untuk mengejar Yang Wenzhao yang berada di tengah serangan. Mantra kedua adalah Super Bursting Fireball, Little Flame. Hal inilah yang memungkinkannya untuk mematahkan pertahanan Yang Wenzhao, melebihinya dengan lebar rambut, membuat retakan muncul di Star Spiritual Armor-nya. Kemampuan ketiga yang digunakan Little Light adalah mantra sistem cahaya buff, sangat mirip dengan Radiant World, dengan perbedaan bahwa itu meningkatkan elemen cahaya Long Hao Shen. Karena perjanjian darah Long Hao Shen dengan Hauiwei yang menghubungkan pembuluh darahnya dengan Hauiwei, bagian dari elemen cahaya ini dipindahkan kepadanya, segera berubah menjadi dua pedang suci. Kedua pedang suci ini meletus, berubah menjadi pemotongan silang ledakan instan, pukulan pamungkas yang ditujukan pada Yang Wenzhao. Namun, Long Hao Shen menunjukkan belas kasihan dengan langkah ini, karena dia tidak menggunakan pedang suci, dengan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, tubuh Yang Wenzhao sudah terpotong menjadi 4. Untuk akhirnya mengalahkan Yang Wenzhao, dia kemudian meluncurkan kemampuan tarik kompor Sein spiritualnya sekali lagi, melemparkan Yang Wenzhao, yang kehilangan keseimbangan, ke Hauiwei. Di bawah ancaman terhadap kehidupan Yang Wenzhao ini, bahkan jika Starlight Unicorn-nya bahkan lebih tangguh, masih tidak akan ada cara baginya untuk membalikkan keadaan. Penilaian Yang Wenzhao tidak salah, dalam hal kekuatan bertarung, Starlight Unicorn lebih kuat dari Hauiwei, dan dalam aspek peningkatan sistem cahaya, Hauiwei tidak bisa dibandingkan. Namun, apa yang dia salah hitung adalah sehubungan dengan perkiraannya tentang fakta perjanjian pendampingnya. Bagaimana mungkin kontrak darah Long Hao Shen dengan Hauiwei bisa dibandingkan dengan perjanjian sederajat dengan Starlight Unicorn-nya? Jika kedua belah pihak telah memanggil tunggangan mereka sejak awal pertempuran, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah kedua belah pihak menderita. Dalam kapasitasnya sebagai Ksatria Airborne, peluang kemenangan Yang Wenzhao akan sedikit lebih besar, tetapi dengan bantuan dari 3 atribut Hauiwei, Long Hao Shen akan memiliki beberapa peluang. Sayangnya, kekuatan bukanlah faktor mutlak untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, semangat juang sangat mungkin mempengaruhi hasil banyak. Juga, taktik adalah faktor lain yang sangat mungkin mengubah hasil. Victor, Long Hao Shen. Wasit mengumumkan ini, dan pada saat berikutnya, dia tiba di depan Yang Wenzhao. Dengan tanda yang dilambaikan oleh Long Hao Shen, Little Green membuka mulutnya, melakukan sesuatu pada Yang Wenzhao. Cahaya putih dari cahaya suci berkelap-kelip satu demi satu, jatuh di tubuh Yang Wenzhao dan mengobati banyak lukanya. Sementara wasit melakukan pengumumannya, Starlight Unicorn, yang dilepaskan, bergegas ke sisi Yang Wenzhao, dan menatap Hauiwei di dekatnya dengan permusuhan yang jelas. Long Hao Shen juga menggunakan Holy Mantle pertama kali dari penjaga pergelangan tangannya, dan pada saat yang sama, di tangannya, Blue Rain, Hibiscus of Light melepaskan cahaya biru di sekelilingnya. Ini adalah teknik bubuk manis dari atribut air. Di bawah efek penyembuhan sihir cahaya dan air, dia pulih dengan stimulasi cahaya sementara sistem air meredakan lukanya dan mengembalikan vitalitas padanya. Ketika keduanya digunakan bersama-sama, saling melengkapi, efek penyembuhan sangat meningkat. Selama pertempuran ini, sepertinya Long Hao Shen benar-benar mengalahkan dan menekan Yang Wenzhao, tetapi kenyataannya, tekanan yang dia terima juga sangat besar. Dari awal hingga akhir, serangannya tidak terputus. Kalau tidak, bagaimana Yang Wenzhao, mengingat tingkat kultivasinya, mungkin dibiarkan tanpa cara untuk memanggil Starlight Unicorn-nya. Dalam keadaan seperti itu, dia jelas akan mengalami tekanan besar sendiri. Dan dalam sekejap ini, Long Hao Shen memiliki keunggulan yang tidak bisa dilihat oleh penonton, tepatnya tentang energi spiritual eksternalnya. Berkenaan dengan energi spiritual internalnya, Long Hao Shen adalah ksatria bumi di peringkat pertama, tetapi sebagai perbandingan, Yang Wenzhao, pasti, setidaknya ksatria lintas udara di peringkat ketiga. Namun, energi spiritual eksternalnya adalah sesuatu yang tidak mungkin ditandingi oleh Yang Wenzhao. Dengan dua evolusi Hauiwei, energi spiritual eksternal yang beredar di nadinya sangat meningkat. Dan pedang mistis Blue Rain, Hibiscus of Light membawa pertumbuhan konstan ke tubuhnya.
Yang Wenzhao memiliki kemungkinan besar energi spiritual eksternal hanya 100, yang pasti tidak bisa mencapai 200. Sebagai perbandingan, energi spiritual eksternal Long Haoshen mungkin lebih tinggi dari 400. Hanya saja, karena dia tidak melalui tes perkiraan magis, dia tidak tahu seberapa tinggi energi spiritual eksternalnya. Keunggulan dalam hal energi spiritual eksternal menyebabkan Long Haoshen menang jauh di atas Yang Wenzhao. Meskipun itu juga penggunaan keterampilannya yang terus-menerus yang menyebabkan cederanya sendiri, itu masih dalam batas kemampuannya. Melihat pancaran dari hujan biru yang mempesona, Hibiscus of Light, Long Haoshen berpikir dalam hati bahwa jika pedang suci dikombinasikan dengan cetak silang ledakan instan tidak cukup untuk memberinya kemenangan, dia benar-benar harus menggunakan keterampilan tambahan yang paling kuat dari pedang ini. Hanya saja, itu juga akan membuatnya terluka parah dalam prosesnya. Sebuah pilar putih besar muncul dari tubuh Yang Wenzhao, itu adalah keterampilan yang digunakan oleh wasit untuk memulihkan kekuatannya. Saint Heal, skill Guardian Knight dari langkah ke-8. Jadi wasit final ini sebenarnya adalah Saint Knight dari langkah ke-8. Di bawah pengaruh Saint Heal, luka besar di punggung Yang Wenzhao mulai sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan, dan dia berdiri dengan bantuan wasit. Mengarahkan pandangannya ke arah Long Haoshen, Yang Wenzhao memiliki tampilan yang kompleks. Dia tidak berharap bahwa dia akan benar-benar kalah. Kalah melawan seorang pemuda jelas jauh lebih muda darinya. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia masih seorang ksatria langkah ke-4. Saat itu, meskipun dia cukup mengesankan, dia masih tidak memiliki kesempatan sama sekali di depannya. Namun, setelah sebulan, dia berhasil mengalahkannya seperti ini. Kerugian adalah kerugian, Yang Wenzhao tidak akan mencari alasan. Jika lawannya adalah iblis, dia pasti sudah berubah menjadi mayat. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Wenzhao mengangguk, menatap wasit dan mengisyaratkan bahwa dia bisa berdiri sendiri. Kemudian, Saint Knight ini melepaskan tangannya. Yang Wenzhao maju, mengambil langkah kecil ke arah Long Haoshen. Wajahnya sangat pucat, tetapi ekspresi kompleks di matanya perlahan menghilang. Dia memiliki sesuatu untuk memberitahu saya. Long Haoshen melihat Yang Wenzhao mendekatinya dengan tergesa-gesa. Kamu menang. Yang Wenzhao memiliki suara yang lemah. Aku baru saja menggunakan trik. Semangat juang yang terakumulasi di mata Long Haoshen sudah menghilang, dan wajahnya yang tampan, seperti sebelumnya, merasa murni dan kekanak-kanakan. Dari wajahnya, dia tampak malu, dan menunjukkan senyum yang sangat cerah. Melihat wajahnya, Yang Wenzhao menjadi sedikit bersemangat, dia dikalahkan oleh seorang ksatria muda. Ini adalah kemenanganmu. Tapi dalam waktu dekat, ketika kita akan bersaing memperebutkan kursi Yayasan Perak Rahasia, aku pasti tidak akan kalah melawanmu. Saat dia berbicara, Yang Wenzhao mengulurkan tangan kanannya ke arah Long Haoshen. Long Haoshen juga mengulurkan tangan kanannya ke depan, sepertinya kamu melupakan formasi kelompok yang akan segera terjadi. Wajah Yang Wenzhao menunjukkan senyum pahit, saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kami akan terus bergerak maju, untuk kemuliaan para ksatria. Tinju kanan Yang Wenzhao membentuk pukulan, ditujukan ke dada kirinya. Untuk kemuliaan para ksatria, Long Haoshen masih memberi hormat. Ke arah podium, petinggi dari 6 kuil besar maju menuju stadion, satu demi satu, menuju ke sisi mereka. Suara hankian terdengar sekali lagi di seluruh lapangan. Kompetisi seleksi perburuan iblis ini berakhir. Pemenang, Long Haoshen. Tempat kedua, Yang Wenzhao. Tempat ketiga, Muning. Selanjutnya, upacara rolet akan berlangsung, semua 60 pesaing teratas tahun ini akan maju. Setelah total durasi sebulan, seleksi perburuan iblis akhirnya berakhir. Hasil akhir melebihi harapan semua orang. Kuil Ksatria mengambil 2 kursi teratas dan berakhir sebagai pemenang utama, dan Long Haoshen membuat nama untuk dirinya sendiri setelah 1 pertandingan. Dia menang dan menjadi juara, di usia 14 tahun, dan juga menjadi juara termuda dalam sejarah seleksi perburuan iblis. Namun, jauh di lubuk hatinya, kemenangan ini bukan miliknya,
tetapi milik gadis muda yang mendukungnya dalam bayang-bayang, yang tidak diketahui orang lain. Di bawah bimbingan anggota staf, setiap pesaing perlahan masuk. Di sisi lain, selusin anggota staf juga bergerak, menuju roda yang sangat besar. Itu di teras melingkar yang memiliki diameter di atas 20 meter, dengan roulet besar di atasnya. Para pesaing berdiri di dua sisi, di bawah bimbingan beberapa anggota staf. Di antara mereka, mereka yang masuk 16 besar berada di barisan kiri, sedangkan sisanya berada di belakang. Long Haoshen dan Yang Wenzhao berdiri berdampingan, menatap rolet besar di depan mereka. Tiba-tiba, Long Haoshen sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya berubah total. Dengan cepat berbalik, dia mencari siluet Keier di antara kerumunan. Saat dia akan bergabung dengan Keier, dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padanya. Pada saat ini, suara Han Qian terdengar sekali lagi, Long Haoshen, Yang Wenzhao, Muning, naik ke atas panggung. Pada saat yang sama, mantel cahaya lembut dilepaskan di udara, membungkus Long Haoshen dan dua pemuda lainnya di dalamnya, dan mengangkut mereka ke peron, di samping teras tempat roulet berada. Han Qian berkata dengan suara rendah, dalam kapasitasmu sebagai tiga pesaing pertama, kamu akan memiliki hak istimewa untuk dapat memilih satu rekan setim sebagai prioritas untuk pasukanmu sendiri. Namun, semuanya akan berlangsung sesuai dengan aturan, dari awal hingga akhir. Anda tidak boleh berkomunikasi dengan cara apapun dengan orang luar, sampai tim terbentuk. Merasa sangat cemas, Long Haoshen berkata dengan tergesa-gesa, Penatua Saint Knight, bisakah saya mengatakan sedikit sesuatu kepada teman saya, hanya beberapa patah kata. San Sui, Kaisar Roh dari kuil spiritual segera memberikan jawabannya, apakah kamu tidak pernah mendengar kata-kata dari Saint Knight yang lebih tua? Ini adalah aturan aliansi, bagaimana kami bisa membiarkan Anda melewatinya? Awalnya, kuil lain merasa agak suram tentang fakta kuil ksatria mendapat dua tempat pertama, jadi tentu saja, dalam hal aturan, mereka tidak akan fleksibel dengan Long Haoshen. Long Haoshen berbalik lagi kepalanya sekitar, melihat Keier. Dia memiliki sesuatu yang sangat ingin dia katakan padanya, namun Keier tidak bisa melihatnya. Bahkan jika pandangannya bisa mengungkapkan dua kali lebih banyak, apakah itu akan berguna? Di bawah desakan anggota staf, Long Haoshen akhirnya tidak punya pilihan lain selain menuju ke meja bundar bersama Yang Wenzhao dan Muning. Han Qian memberikan pandangan bingung ke Long Haoshen, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, karena kapasitasnya sebagai perwakilan aliansi. Sesuai dengan prosedur, dia berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga mendapatkan 3 tempat pertama. Untuk prestasi ini, Anda masing-masing akan memiliki kesempatan untuk langsung memilih satu orang sebagai rekan satu tim Anda di pasukan perburuan iblis masa depan Anda. Selama pihak lain setuju, dia akan langsung menjadi bagian dari pasukan berburu iblis Anda. Long Haoshen, Anda mendapat tempat pertama, jadi Anda akan menjadi orang pertama yang memilih. Mantel cahaya yang dilepaskan pada platform itu mengisolasinya dari semua pengaruh asing, tetapi itu tidak berarti bahwa suara di dalamnya tidak dapat dirasakan. Tapi Long Haoshen tidak mungkin mengetahui hal ini. Kalau tidak, bahkan jika dia harus meneriakkannya dengan keras, dia pasti akan membiarkan hal yang sangat penting di hatinya keluar. Long Haoshen menatap Han Qian yang agak kusam, yang wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, sebelum melihat Keier, yang berdiri di baris pertama, saat tubuhnya sedikit bergoyang. Tidak peduli apakah itu 6 Master Aula tambahan, atau Yang Wenzhao dan Muning yang berdiri di sisinya, semua orang tidak bisa menahan keraguan. Apa yang dia ragukan? Mungkinkah, selain gadis itu, mungkin ada pilihan lain yang mungkin. Namun, bagaimana itu mungkin? Bahkan orang yang paling cerdas pun tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. Justru demi dia, gadis ini menyerahkan 2 korek api berturut-turut. Kalau tidak, peringkat hari ini tidak mungkin seperti itu. Tatapan semua orang terpaku pada Long Haoshen. Tapi baginya, semua ini terlalu mendadak. Dia tidak punya cara untuk memberitahu Keier idenya. Di luar mantel cahaya, Keier diam-diam berdiri. Dia juga merasa agak lamban,
bukankah dia sudah membiarkanmu membuat pilihannya? Kenapa dia tidak mengatakannya? Apa yang dia tunggu? Li Xin saat ini berdiri di belakang Keir, sementara Lin Xin juga berdiri di dekatnya. Pada saat ini, mereka semua merasa sangat gugup. Li Xin memahami Long Haoshen dengan sangat baik, meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki kualitas yang tidak akan dimiliki banyak orang dewasa, kerendahan hati, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, keadilan, 10 standar ksatria hampir semuanya terlihat dalam dirinya. Dia tidak akan memilih penyihir yang tidak berguna ini, kan? Jika memang demikian, bagaimana dengan Keir? Lil, bro, Anda tidak akan menjadi penjahat, kan? Melihat siluet lemah ini, Li Xin diam-diam berdoa pada dirinya sendiri, tanpa sadar menjadi benar-benar basah oleh keringat. Keadaan pikiran Lin Xin saat ini juga kompleks. Selama ini, dia telah melihat hari-hari kompetisi ini. Pada saat itu, dia mempertaruhkan segalanya di Long Haoshen, itu sebagai rencana sementara selama 5 tahun kemudian, demi mewujudkan mimpinya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa selama kompetisi ini, Long Haoshen benar-benar akan keluar sebagai salah satu bintang, mendapatkan tempat utama sebagai juara. Secara alami, dia juga mengetahui 2 pertandingan yang diserahkan Keir, dan dapat memperhatikan hubungan intim mereka. Dalam sekejap ini, apakah Long Haoshen masih akan memilih dia? Jika itu bukan dia, pilihan mana yang akan dia buat? Lin Xin tidak tahu, dia tidak bisa memberikan jawaban langsung pada dirinya sendiri. Dalam keadaannya saat ini, pikirannya hampir kosong, dan melihat Long Haoshen berdiri jauh di peron, panca inderanya benar-benar tercampur. Di samping adalah teman wanita dekatnya, dan orang yang paling menonjol dari kuil assassin serta nomor 1 dari generasinya, dan disebut permaisuri pembunuh oleh semua pembunuh lain yang berpartisipasi dalam kompetisi, Keir. Di sisi lain, seorang mage yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif yang mengandalkan keberuntungan dan rencana untuk keluar dengan sukses selama penyisihan. Di satu sisi adalah orang yang harus dia lindungi seumur hidupnya, gadis yang menyerahkan semua kemuliaan demi dia. Di sisi lain, sebuah janji dipaksakan padanya. Lin Xin diam-diam merenungkan dirinya sendiri, dalam keadaan seperti itu, pilihan mana yang akan dia buat? Di atas panggung, Ying Suisfeng merasa sangat marah, masih belum puas dengan pilihan yang dibuat Keir hari ini. Meskipun gadis ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia kendalikan, dia mewakili kemuliaan kuil assassin. Demi yang lain, dia meninggalkan semua kemuliaan. Jika itu orang lain, Ying Suisfeng pasti akan menghukumnya dengan berat. Namun, meskipun Keir berkorban begitu banyak untuknya, karena dia sekarang ragu-ragu terlepas dari segalanya, bisakah dia tetap menyebut dirinya seorang pria terhormat? Apalagi yang kamu tunggu? Cepat ambil keputusan. Dalam kemarahannya, Ying Suisfeng benar-benar sedingin es, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata ini, berteriak dengan keras. Long Haoshen merasa benar-benar terguncang. Kembali ke akal sehatnya, dia akhirnya harus menghadapi kenyataan. Saat itu, dia sudah tidak bisa berubah pikiran lagi. Mengepalkan kedua tinjunya dengan erat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk berkata dengan suara yang dalam, "Aku memilih Lin Xin dari kuil penyihir." Apa? Bergemuruh. Di atas panggung, semua orang berteriak kaget, dan di luar panggung, terjadi kegemparan besar. Secara bersamaan, 3 orang berteriak dengan sangat keras, kepala ksatria suci dari kuil ksatria, Han Qian, tuan pembunuh pahlawan yang agung dari kuil pembunuh, Ying Suisfeng, serta pemimpin resimen sihir dari kuil penyihir, Lin Chen. 3 master aula tambahan lainnya juga tercengang, tetapi pada akhirnya, masih berhasil mengendalikan diri. Apa katamu? Ying Suisfeng mengambil langkah maju, meraih Long Haoshen dari Roh Kudus Armor dan melepaskan tekanan yang sangat besar terhadap yang terakhir ini. Han Qian bergegas maju selangkah dan meraih bahu Ying Suisfeng, "Jangan terburu-buru. Haoshen, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Bagaimana bisa?" Di samping,
Saint Mage Lin Chen menatapnya, dengan cemas menunggu jawabannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan anak ini, harapan untuk masa depan kuil ksatria dan juara kompetisi, akan menjadi cucunya sendiri. Long Haoshen mengungkapkan tampilan yang menyiksa, saya tidak salah, pilihan saya adalah Lin Xin dari kuil mage. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas. Pertama kali Long Haoshen mengatakan dia memilih Lin Xin, Keier, yang awalnya dengan tenang berdiri tiba-tiba menjadi kaku, wajahnya tampak tak bernyawa. Mencengkeram tongkat bambu dan mengencangkan tangannya, pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah pikirannya menjadi kosong, dan keenam inderanya telah hilang sama sekali. Apakah saya salah dengar? Di dunia yang kosong itu, Keier mencoba bertanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana aku bisa salah dengar suaranya? Pendengaran saya setidaknya 2 kali lebih baik daripada orang biasa. Dia memilih Lin Xin. Lin Xin yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Lin Xin yang berada di subkelompok saya. Mengapa? Kata ini sedang mengalir di Keier dengan kehadiran yang tiada taraf. Bagaimana dengan janjinya? Dia bilang dia akan melindungiku seumur hidupnya. Tapi, yang dia pilih bukan aku. Mengapa? Sangat dingin, tiba-tiba aku merasa sangat dingin, sangat menyakitkan. Dari mana datangnya perasaan dingin dan menyakitkan ini? Mungkinkah dari hatiku? Sakit sekali, semua karena dia. Pemandangan yang berkelebat di depan mataku awalnya berwarna hitam, tapi sekarang menjadi abu-abu. Mengapa? Keier, dengarkan aku, ada alasan mengapa Haoshen memilih Lin Xin, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Li Xin dengan cemas berdiri di sisi Keier, memanggilnya. Namun, pada saat itu, Keier sepertinya kehilangan jiwanya. Dia diam-diam berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, tapi sepertinya dia telah membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia luar. Dalam sekejap, deklarasi kedua Long Haoshen ditransmisikan dari dalam mantel cahaya. Saya tidak salah, pilihan saya adalah Lin Xin dari kuil penyihir. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas. Mendengar suaranya sekali lagi, Keier tampak sadar. Namun, pada saat berikutnya, rasa dingin yang intens langsung meledak dari inti tubuhnya. Li Xin, yang paling dekat dengannya, hanya bisa merasakan seolah-olah rasa dingin yang memuncak merobek jiwanya, saat tubuhnya jatuh kembali tanpa sadar. Bukan hanya dia, pesaing lain di sisi Keier juga mundur dengan sangat cepat dan ke segala arah. Tongkat bambu di tangan Keier tenggelam di tanah, sampai hanya gagangnya yang terlihat. Wah, darah dimuntahkan dari mulutnya. Sedikit demi sedikit, tubuhnya menjadi mati rasa. Keier, siluet ramping muncul tiba-tiba, seolah merobek ruang pada saat yang sama. Orang yang memegang tubuh lembutnya di lengannya adalah tetua kurus yang sebelumnya berada di gudang harta karun aliansi. Saya akan membunuh kamu. Cahaya berwarna hitam yang menakutkan tiba-tiba melintas di langit, saat kekuatan yang luar biasa di puncak kekuasaan membungkus seluruh stadion, mengubah sinar cahaya menjadi gelap. Niat membunuh yang menakjubkan membuat wajah para elit dari 6 kuil besar pucat ketakutan, saat mereka mundur. Seperti pisau yang sangat tajam, pancaran hitam mencapai mantel cahaya yang menutupi platform dalam sekejap. Pada saat ini, pilar emas itu tiba-tiba hancur total, terlepas dari kenyataan bahwa diameternya melebihi 30 meter, tetapi di luar dugaan, segera setelah pancaran berbentuk bilah hitam mencapai pilar cahaya, ia menghilang tanpa suara. Yang Haohan, jika kamu berani mencoba menghentikanku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Penatua kurus itu benar-benar murka, niat membunuhnya yang tak tertandingi sampai terbentuk di punggungnya. Di belakangnya terkondensasi sebuah bilah besar dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter, saat bilah memancar yang sangat dingin muncul tiba-tiba, beriak di sekelilingnya. Pada saat ini, di dalam pilar cahaya keemasan, sebuah singgasana besar setinggi hampir 33 meter muncul, dengan penampilan yang agak bengkak. Di belakangnya didirikan permata yang tak terhitung jumlahnya, membentuk bentuk perisai yang mempesona di tengahnya. Aura tebal dan murni tersebar darinya, dengan kekaguman sebesar gunung. Di bawah pengaruhnya,
Niat membunuh tetua kurus yang kuat tidak memiliki cara untuk terus maju.